Masih banyak misteri yang menyelimuti kondisi Olga Syaputra, terutama karena pihak keluarga dan manajemennya bersikap tertutup. Hingga 4 bulan di rumah sakit di Singapura, memang tidak ada yang bisa menyentuh Olga. Hanya keluarga inti yang mendapat akses untuk melihatnya menjalani perawatan panjang. Sementara itu, publik hanya diyakinkan bahwa kondisi Olga stabil. Tidak ada penjelasan lagi selain stabil. Tapi Billy, adik Olga, mengatakan bahwa untuk makan saja Olga tak bisa sendiri. Lalu seperti apa kondisi sebenarnya host dahsyat yang kocak ini di Singapura? Stabil nih, seperti apa sih ini? Pokoknya lo tahu stabil nggak? Bahasa stabil tau nggak? Stabil tau nggak? Ya udah stabil, ngerti nggak tahu stabil? Ya udah itu. Hanya saya dan keluarga yang tahu. Saya nggak mau kasih ke publik. Dia sudah bisa makan biasa atau masih di? Masih perawatan, masih di. Iya kan, Billy selalu bilang kan penyakitnya Olga tuh nggak ringan ya. Dia perlu proses penyakitnya ya. Proses itu kan harus memakan waktu yang begitu lama. Billy nggak bisa ngasih statement koma atau enggaknya, itu mah versi dokter ya. Dokter semua yang tahu itu. Jadi Billy belum tahu. Ya, untuk sekarang ini masih dalam perawatan karena memang kondisinya memang masih naik turun ya. Artinya kita semua tetap positive thinking bahwa memang akan ada kesembuhan, tapi ya tergantung daripada hasil dokter dan diagnosa dan sebagainya, seperti itu. Untuk penyakitnya sih mungkin saya tidak terlalu pasti mengetahui, cuman kondisinya saya pikir diagnosa masih hampir sama karena pengobatannya juga hampir sama, namun kita harus menanyakan diagnosa pasti itu harus melalui pihak yang merawat Olga secara pasti. Kalau saya kan jatuhnya lebih ke sahabat yang kebetulan dokter, seperti itu. Ya, untuk penyakit lebih spesifiknya saya tidak bisa mengutarakan di sini ya, karena itu merupakan rahasia antara dokter dan pasien. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya itu disikapinya lebih bijaksana lagi untuk tidak menanyakan diagnosa pasien, karena itu adalah rahasia pasien, seperti itu. Basically gini, aku tuh belum tahu apa-apa nih. Jadi makanya tadi aku juga ke dalam mau nanya sama Mam. Ya seperti apapun kondisinya Olga Syaputra, ya saya sih cuma minta doanya aja buat pemirsa sama teman-teman sama Olga lovers. Semoga ya semakin hari semakin membaik, itu aja lah. Kondisi Olga aku nggak bilang sehat loh, kondisi stabil. Ya, jadi kalau misalkan aku bilang sehat, aku dosa ya. Katanya nanti dibilang Ma nutup-nutupin, Ma Vera membohongi publik. Aku nggak pernah bohongin publik. Aku bicara sejujurnya, beneran, gitu loh. Jadi aku sama keluarga bukan menutupi, bener-bener lagi ngejagain orang sakit. Kita bicara sama otak. Perbaikannya lama. Ya dok ya. Karena otak itu beda. Kalau misalkan jantung apa itu lebih gampang, kalau otak kan beda, karena kan prosesnya itu udah langsung naik ke atas. Sejak diterbangkan ke Singapura lebih dari 4 bulan lalu, Olga memang bagai bayang-bayang. Namanya banyak disebut, namun tak pernah muncul dalam wujud. Pihak keluarga serta manajemen yang memberi aturan sangat keras. Tidak ada yang bisa menjenguk selain orang tua serta adik-adiknya. Tak terkecuali sahabat atau mereka yang tergabung dalam manajemen Olga. Mau nengokin boleh, tapi ketemu Mas sama Bapak aja. Kalau Ma Vera mungkin hanya menjalankan protapnya saja, tapi dokter juga sudah wanti-wanti untuk tidak banyak orang yang menjenguk, seperti itu. Kalau dari pihak manajemen dalam hal ini keluarga atau kerabat seperti Ma Vera memang selalu memberikan kabar yang baik-baik kepada kita. Ya, kondisi untuk saat ini dalam keadaan stabil, masih dalam perawatan dokter secara intensif. Jadi mungkin juga masih belum bisa untuk ditengok ataupun dijenguk secara rame ya, karena memang perlu ruangan khusus, juga perlu perhatian khusus, sehingga semuanya dimonitor supaya lebih aman, terkendali dan stabil, seperti itu. Dan terakhir ke Singapura terakhir itu saya kan nggak boleh masuk kan ya sama manajemen saya, karena kan saya sendiri lagi kurang enak badan, lagi flu, dan mungkin kan kalau orang sakit kan daya tahan tubuhnya kan lebih rentan dibandingkan kita yang sehat. Jadi akhirnya saya sama manajer saya dibilangin, katanya udah Chan, daripada nanti kamu nularin Mimi, udahlah mending kamu doain aja deh gitu katanya. Kalau untuk nanya-nanya masalah kesehatan Mimi sih saya nanyanya nggak begitu detail juga ya, soalnya nggak enak juga sama keluarganya. Mungkin Ma Vera jelasinnya secara global aja, katanya tuh alhamdulillah anak Ma
katanya lebih sehat lagi, lebih membaik. Yang jelas intinya doain aja lah gitu. Namanya kan proses pengobatan ya, mungkin dari dokter atau dari manajemen juga mungkin ada inilah, ada maksudnya ada mungkin mereka ingin supaya lebih intens aja, lebih fokus. Jadi mungkin mereka tidak mau diganggu sama siapa-siapa dulu, mungkin keluarga sama manajer kita aja. Kondisi Olga yang harus menjalani pengobatan panjang membuat keluarga fokus menebus kesembuhan. Buat mereka, tidak ada yang lebih penting kecuali Olga kembali sehat. Sementara orang tuanya fokus di rumah sakit di Singapura, adik-adik Olga fokus menderaskan doa-doa. Bahkan sekedar mengurus bisnis restoran pun mereka tak lagi sempat. Sang adik yang selama ini mengendalikan restoran di kawasan Kemang itu sudah 3 bulan tidak terlihat di sana. Ayah Olga bahkan menurut Billy sempat jatuh sakit karena terlampau memikirkan kondisi Olga. Udah nggak fokus di restoran ini. Ya mungkin dia bertanggung jawab untuk ngurusin kakaknya dulu di Singapura, makanya mungkin kerjaannya yang di sini ditinggalin dulu gitu aja sih. Ya kalau udah nggak aktifnya sih 3 bulanan udah nggak aktif. Namanya orang tua kali ya, anaknya sakit, terbaring di rumah sakit berbulan-bulan, pastilah orang tua sedih lah, pasti memikirkan lah. Dari situ ya, dari kepikiran itu bapak ya jadi kurang sehat gitu. Ya kalau saya sendiri sebagai orang tua, saya bukan bicara sebagai manajer, tapi saya bicara sebagai orang tua, saya bilang ya sedih lah. Saya pada saat berangkat kemari pun saya bilang saya biasa ada Olga, saya nggak ada Olga. Pasti bohong aja. Kalau orang tua pasti sedih. Gimana pun juga saya biasa sama Olga. Olga tiangnya saya tiangnya Olga. Jadi kemanapun, dalam senang dalam susah saya harus sama dia. Makanya kenapa saya suka bilang kalau ada kata-kata yang sedikit menyakiti Olga, berarti menyakiti saya. Kasihan orang tua, kasihan orang tuanya Olga gitu. Kasihan loh, maksudnya mereka itu orang-orang lugu yang pengen anaknya sembuh gitu. Jadi jangan sampai beritanya simpang siur, apa sih penyakitnya, apa sih ininya, nggak usah bahas itulah. Digerogoti meningitis, Olga tengah berjuang demi kesembuhan. Dari popularitas yang penuh keriuhan, kini tiba-tiba ia terbaring dalam senyap. Pihak keluarga juga memberi proteksi sangat tinggi. Semua informasi tentang Olga hanya lewat satu pintu. Padahal semestinya tidak semua informasi perlu menjadi rahasia. Ada kode etik tertentu yang memang publik harus tahu juga gitu. Karena akan membuat atau menjaring opini publik yang negatif nantinya. Tapi ya nggak terus begitu. Wong presiden aja bisa kok ada juru bicara untuk untuk publik supaya tahu gitu loh bagaimana kondisi presidennya. Ya apalagi seorang Olga, harusnya itu tidak harus menjadi rahasia gitu loh. Rahasia yang memang tidak ada ujungnya akhirnya, tapi lama-kelamaan kalau terus seperti ini itu akan bumerang pada diri Olga sendiri. Harus dibatasi karena cuma keluarga yang bisa masuk. Adik, bapak, mama, dan aku. Selebihnya belum boleh. Karena satu, aku mau dia sembuh total. Kalau untuk sekarang ini, kalau orang lain bisa masuk, aku nggak tahu orang itu bawa penyakit nggak ke Olga, atau dia pilek, atau dia apa. Sedangkan di sana itu memang benar-benar harus semuanya. Kan bukan hanya Olga di situ, banyak yang lain di situ. Oh itu kan semua yang nanganin manajer Billy sama mama bapak gitu. Semua memang serba tertutup jika menyangkut kondisi penyakit Olga Syaputra. Keterangan manajemen yang tak benderang justru menambah misteri semakin rapat. Tapi benarkah kehadiran Olga memang tak pernah bisa tergantikan? Lalu akankah pihak keluarga dan manajemen membuat charity untuk kesembuhan Olga? Simak di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana. Pemirsa, jangan lupa saksikan Intens hanya di RCTI. Sekarang tayang lebih awal nih, hari Senin sampai Jumat setiap jam 8.
Masih seputar kondisi Olga yang serba tertutup. Pihak keluarga dan manajemen menegaskan hanya manajer dan keluarga yang tahu sebenarnya kondisi Olga. Apalagi tak ada yang boleh menjenguknya kecuali keluarga inti. Sementara di tanah air posisi Olga di hati publik sepertinya tak tergantikan. Lantas benarkah Billy tak dapat menggantikan peran Olga? Benarkah pula biaya pengobatan Olga yang super mahal itu mulai menguras tabungan Olga? Lantas adakah keinginan untuk penggalangan dana untuk Olga?